bercapek-capek melaksanakan ibadah Ramadan, berlapar haus menahan dari yang membatalkan ibadah Ramadan kita, menahan seluruh syahwat, fungsi panca indera kita, tentu ada harapan yang sangat kuat, ada cita-cita yang sangat kita inginkan, bahwa kita ingin mendapatkan gelar yang langsung Allah berikan kepada kita, yaitu muttaqin. Kita kepingin menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena itulah mari sama-sama kita coba berpikir kenapa kata takwa ini begitu penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya Allah menyuruh kita agar para khotib menjadi rukun dari khutbah itu berwasiat kepada takwa. Jika wasiatnya itu tidak dilakukan, khutbah Jumatnya menjadi batal kemungkinan. Berikutnya adalah hampir semua ibadah-ibadah itu juga bukan tujuan utama. Ibadah itu masih ada tujuan lagi berikutnya, yaitu muttaqin. Kalau saum dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Sementara di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ibadah juga disebutkan tujuannya takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini ternyata ibadah juga punya tujuan. Ada target dari ibadah itu, tujuannya adalah takwa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka ternyata ada 240-an lah kira-kira dengan kata turunannya muttaqin, tattaqun dan sebagainya. 240-an kata takwa diulang dalam Al-Quranul Karim. Dari 240 itu ada 67 Allah berbicara harapan-harapan dan sekaligus janji-janji. Nah, karena itulah sangat wajar kita kemudian harus tahu kenapa kita harus bercapek-capek berpuasa. Sama-sama kita ingin mendapatkan gelar yang langsung Allah berikan kepada kita. Kalau ibarat Ramadan ini sebuah madrasah, kepala sekolahnya Allah Subhanahu wa taala yang langsung jadi kepala sekolahnya. Ijazahnya langsung Allah yang nyetakin. Kira-kira begitu. Kalau ini sebagai sebuah lembaga training gitu kan, maka IO-nya atau panitianya Allah langsung. Kemudian outputnya nanti ya, gelar dan sebagainya langsung Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sadar betul betapa kata takwa ini menjadi penting buat kita. Kita ambil 3 buah contoh saja untuk membuktikan betapa pentingnya gelar takwa ini harus kita kejar. Yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ini menjadi surat yang dihafal oleh para imam, sering dibaca, dan kita juga mungkin sudah banyak yang hafal, yang pada intinya satu-satunya perintah yang paling keras di dalam Al-Quran adalah surat Al-Hasr ayat 18. Kenapa? Karena di situ menggunakan 2 kali kalimat ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Untuk apa? Untuk meluruskan orientasi. Jadi kalau ditanya, apa itu pentingnya takwa? Takwa itu sangat berfungsi untuk kita meluruskan orientasi hidup kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Yang apabila salah orientasi atau disorientasi, maka kita tidak disebut sebagai wujud manusia. Keberadaan kita tidak disebut keberadaan sebagai manusia. Mari kita baca surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi di situ ada 2 kata ittaqullah yang mengapit, yang menjepit, 1 kalimat di tengahnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kamu
hendaklah fikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Udah banget jelas bahwa itu adalah tujuan, sasaran, target, cita-cita, visi, misi, orientasi. Mau apa masa depan kita tentukan hari ini. Masing-masing kamu hendaklah fikirkan apa yang sedang kamu kerjakan hari ini untuk hari esok. Jelas itu adalah sasaran, tujuan, cita-cita, visi, misi, orientasi, manajemen hidup, bahwa kita harus berpikir masa depan, bahwa kita harus punya cita-cita, bahwa kita harus merancang sampai mau masuk pintu sorga mana saja kita pilih dari sekarang kalau perlu. Gitu ya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan dia selalu mempersiapkan segala sesuatu setelah kematiannya. Nah, maka dari itulah mari sama-sama kita berpikir tentang akhirat, tentang tujuan akhir, cita-cita hidup kita. Kalau tidak, maka kita belum disebut sebagai wujudnya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam kitab suci Al-Quran, bahwa ada manusia yang wujudnya tidak bisa disebut manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Kata Allah, kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu monyet-monyet yang merugi. Allah memvonis seorang seperti monyet karena disuruh sholat pada hari Sabtu, dia pergi cari ikan. Ada lagi surat Al-Maidah ayat ke-60. Khonazir, itu artinya babi. Orang yang jorok, tidak kenal halal dan haram, disorientasi, hilang orientasinya, tidak berwujud manusia seperti babi. Ada lagi dalam surat Al-A'raf ayat 176. Manusia seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb. Intahmil alaihi yalhad au taturku yalhad. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Jadi orang yang seperti anjing ini, kata Allah, adalah orang-orang yang tidak pernah puas, lidahnya terus menjulur, diberi makan atau tidak, dikasih atau tidak, dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti itu, kata Allah, seperti anjing. Di ayat berikutnya, 3 ayat langkah ke depan, surat Al-A'raf ayat 179, Allah menyatakan ada manusia seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am. Siapa dia itu? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Kami sediakan isi neraka jahanam, kebanyakan penghuninya jin dan manusia, karena mereka diberikan hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, diberikan mata, tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah, diberikan telinga, tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah, maka orang seperti itu kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Surat Al-Anfal ayat 22, ayat 55, manusia disebut oleh Allah dabbah, binatang yang melata. Summul bukmul ladzi la ya'kilun, adalah orang-orang yang buta, mohon maaf ya, tuli dan sebagainya. Artinya panca inderanya seperti tidak berfungsi. Dikasih ayat, dikasih apa saja nggak mempan. Maka dabah. Mohon maaf, ini pakai bahasa kampung, tambeng, dablek, bolot. Maka Allah sebutkan manusia model begini, surat Al-Anfal ayat 22 dan 55, seperti binatang melata. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah memperumpamakan ada manusia seperti batu. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Siapa dia? Orang yang hatinya tidak pernah luluh, lembut, tunduk pada sekian banyak peringatan ayat-ayat Allah dari Quran, dari sunnah, dari kata-kata bijak, dari bencana alam, dari ayat-ayat lain, tidak pernah meluluhkan jiwa dan hatinya. Maka orang ini seperti batu yang keras. Na'udzubillah. Ada lagi misalnya di dalam
surat Al-Munafikun, khusubum musannadah ayat keempat. Manusia yang tidak punya pendirian seperti batu yang menyandar, kayu yang bersandar. Pokoknya lingkungannya hitam, dia ikut hitam. Lingkungannya belang, dia ikut belang. Lingkungannya abu-abu, dia ikut abu-abu. Maka orang model begini kata Allah seperti kayu yang bersandar. Ada lagi surat Al-Jumu'ah ayat kelima, manusia seperti keledai. Siapa ini keledai? Bahkan kata Allah sebutkan keledai yang membawa kitab. Orang yang pandai seminar, diskusi, ceramah, khotbah. Nauzubillah, saya juga takut ini kena ayat ini. Tetapi seluruh ilmu pengetahuannya hanya untuk dinikmati di kepalanya. Dinikmati dalam atraksi intelektualnya. Pajangan referensi, clipping makalah, koleksi perpustakaan, kenikmatan berintelektual saja, sementara tidak pernah ada terfikir untuk bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Maka orang seperti ini kata Allah seperti keledai yang membawa kitab. Dan masih banyak lagi berbagai perumpamaan seperti dalam surat Al-Ankabut misalnya, manusia seperti laba-laba dan seterusnya, yang semuanya itu menunjukkan manusia yang kehilangan orientasi, atau singkatnya disorientasi, nggak tahu mau kemana sebenarnya hidup ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kamu kira kami ciptakan kamu main-main? Dan apakah kamu kira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Ada lagi di dalam surat Muhammad, ya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu kerjaannya, pikirannya cuma bersenang-senang aja, mikirin makan dan minum saja, persis seperti hewan. Nah, mudah-mudahan dengan takwa yang kita akan kejar, yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan kehilangan orientasi dalam hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kedua, mengapa takwa itu menjadi begitu penting? Karena kita ingin membangun harga diri kita, kehormatan kita, kemuliaan kita dengan keimanan dan ketakwaan, bukan dengan materi, bukan dengan pangkat, jabatan dan kedudukan, bukan dengan serenceng gelar yang dipasang di kartu nama, bukan karena status sosial, keturunan keningratan, darah merah, darah biru, darah belangnya, bukan karena berbagai macam atribut-atribut, embel-embel, gelar-gelar materialisme, na'udzubillah min zalik. Kenapa? Karena kehidupan manusia yang dinilai bukanlah kehidupan fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang tampang kamu, badan kamu, tetapi Allah memandang hati dan perbuatanmu. Karena itulah mari sama-sama kita bangun citra kehidupan kita, harga diri kita, kemuliaan dan kehormatan kita, ya, isti'la atau supremasi dalam hidup kita dengan nilai-nilai iman dan takwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling akhir kalimatnya terjemahan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah nyatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, minder, shock culture maksudnya ya, down, inferior. Kalau orang Betawi bilang ngeper, jiper gitu kira-kira ya, down. Wa antumul a'launa, kamu yang lebih tinggi kata Allah. Kamulah yang derajatnya lebih tinggi, tetapi in kuntum mu'minin,
jika kamu betul-betul orang yang beriman. Maka jangan sampai kita mengagung-agungkan materi, mengangkat materi sebagai atribut-atribut atau simbol-simbol kegagahan kita, simbol-simbol kehormatan kita. Kita berasal dari air sperma yang orang jijik melihatnya. Mendingan telur ayam kampung 2.500 masih bisa direbut-rebut daripada asal muasal kita. Kemudian nanti kita mati jadi bangkai. Orang juga nggak mau lama-lama bersama kita. Segera kita dikuburnya. Kemudian hari ini kita pergi kemana-mana dalam keadaan membawa kotoran di dalam perut besar kita. Jadi secara fisik manusia memang tidak ada harganya. Karena itulah ada pepatah mengatakan kalau harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati ninggalin apa? Bangkainya nggak mau. Nah karena itulah ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita stop berlomba-lomba untuk merebut-rebut materi. Orientasi kita bukan materi, kehormatan harga diri kita bukan materi. Kalau materi yang menjadi obsesi dan tujuan hidup kita, maka sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Tuntutan materi tidak akan pernah berujung, tidak pernah merasa puas. Kalaupun terjadi kepuasan hanya ada pada detik-detik pertama saja, menit-menit pertama saja. Selanjutnya dia akan muncul lagi tuntutan yang jauh lebih besar. Silakan misalnya kita searching di Google, keywordnya kita kasih kasus-kasus korupsi di Indonesia. Maka nanti akan muncul nama-nama ratusan ranking pertama sampai 100 sampai 200 bahkan. Adalah para pejabat-pejabat tinggi, mantan-mantan pembesar, mantan menteri Ano, mantan gubernur Ano, mantan wali kota Ano, mantan bupati Ano, mantan direksi Ano, mantan komisaris Ano, mantan kepala cabang bank Ano, dan seterusnya. Mereka yang korupsi bukan cari makan, bukan cari sesuap nasi, tapi ada obsesi lain, ada tujuan lain, ada cita-cita lain yang sepertinya tidak berujung. Entah apa yang dia cari. Mungkin si bupati ngumpulin modal buat jadi gubernur, si gubernur cari modal buat jadi menteri, dan seterusnya. Akhirnya kebutuhan materi manusia tidak pernah berujung. Berbagai macam survei-survei terhadap tindakan-tindakan kriminal juga menunjukkan hal yang sama, linear, persis sama. Pernah saya baca juga para aparat yang menggerebek pengedar narkoba, setelah itu dilihat para pengedarnya terdiri dari anak muda yang orang tuanya kaya, punya mobil, punya gadget dan sebagainya. Berarti orang tuanya masih sanggup membiayai sekolah, masih sanggup ngasih makan. Itu artinya mengedari narkoba bukan cari makan. Ya, ada lagi yang dicari. Bahkan pernah ada penelitian di satu mall, diciduk beberapa ABG wanita na'udzubillah yang bisa menjual dirinya. Kemudian disurvei, hasil surveinya mereka juga sama. Anak orang-orang minimal mampu memberikan makan, menyekolahkan, dan memberikan waktu itu zaman BlackBerry. Surveinya waktu saya baca sudah lama, pada punya BlackBerry. Itu artinya anak-anak gadis yang menjual dirinya bukan mencari sesuap nasi. Bahkan dengan memberanikan diri, saya bersama teman-teman juga ikut survei. Kita tanya kepada anak-anak tersebut, ya apa sih nak yang sebenarnya kamu ingin cari? Apa jawab anak-anak itu? Gimana kak ya, kita kan pengen masuk restoran yang mahal, milih baju di butik-butik, pengen nginep di villa, tidur di hotel-hotel berbintang, pengen punya HP yang lebih mahal dan seterusnya. Ternyata begitulah ketika kebutuhan materi tidak pernah akan bisa selesai, tidak bisa mengenal kata berakhir dan tidak pernah berujung. Maka marilah sama-sama kita bangun harga diri kita, kehormatan kita, kemuliaan kita dengan iman dan ketakwaan kita. Di saat-saat banyak generasi muda saat ini yang kehilangan harga dirinya dan malu untuk menunjukkan identitas keimanan dan keislamannya. Dan karena apa? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai materialisme. Karena nilai-nilai materialisme saat ini didominasi oleh Barat, maka kita lihat perilaku anak-anak muda cukup banyak yang ke barat-baratan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki barat.
Makanannya barat, minumannya barat, soft drinknya barat, musiknya barat, pergaulannya barat, dandanannya barat, pakaiannya barat, potongan rambutnya barat, hiasan dinding di kamarnya barat, gambar-gambar tempel di bajunya barat, buku sampul-sampulnya barat, tempelan di gitarnya barat, selera musiknya barat. Masya Allah, luar biasa. Akibat supremasi materi hari ini dikuasai oleh barat, maka orang yang punya nilai materialisme, dia akan ke barat-kebaratan. Akhirnya sekian banyak kebutuhan masyarakat Indonesia adalah barang-barang impor. Kalau barang-barang teknologi tinggi, barangkali ya apa boleh buat dah, mobil, pesawat. Ini garam, kedelai, tusuk gigi, korek kuping, Masya Allah. Ubi, singkong, impor. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan takwa kita mampu membangun harga diri kita, kehormatan kita, kemuliaan kita dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Yang terakhir, yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullah, ini menjadi sangat penting dalam kehidupan pribadi dan bernegara. Kita meyakini takwa itu menjadi solusi buat kita semua. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan dia solusi, jalan keluar. Kemudian kami akan berikan dia rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian dalam ayat keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Itu janji Allah. Kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi tadi di awal mulai bicara saya bacakan ayat surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini semuanya mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan, turunkan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang, banyak mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan siksa kepada mereka karena kedustaan mereka terhadap ayat-ayat kami. Dua janji Allah yang kita yakini tidak mungkin meleset. Sebagai seorang individu pribadi yang Allah janjikan kepada kita akan memberikan solusi. Sebagai seorang yang berkehidupan berbangsa dan bernegara, Allah janjikan kepada bangsa itu akan hidup dengan penuh keberkahan jika mereka mau beriman. Maka marilah sama-sama takwa itu kita jadikan solusi dalam menyelesaikan seluruh aspek kehidupan kita, baik kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, bahkan harusnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita siapkan takwa yang menjadi solusi. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, saya ingin mencontohkan hanya satu saja. Betapa seringkali solusi yang justru ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ajang buli oleh manusia-manusia yang barangkali dia tidak ngerti ajaran Islam, dia tidak ngerti ayat-ayat Allah, yang seringkali kadang diulang 5 tahun sekali. Di antaranya dalam berbangsa dan bernegara adalah persoalan kita hidup dalam masyarakat yang heterogen dan majemuk. Yang anehnya seolah-olah bahwa agama inilah yang menjadi sumber konflik, agama inilah yang menjadi sumber intoleran, agama ini yang menyebabkan orang itu menjadi radikal. Ini adalah pandangan-pandangan yang sangat dangkal, orang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti ayat-ayat Allah, kemudian ikut isu yang sengaja direkayasa, karena mereka yang punya isu itulah yang memiliki media di dunia ini, akhirnya orang Islam ikut-ikutan menjadi takut terhadap ajarannya sendiri, minder, malu, gitu ya, inferior, down tadi kan, aduh, bicara berita di dunia kekerasan, teroris, umat Islam lagi kena sasaran. Jadi seolah-olah Islam ini tidak pernah mengajarkan ajaran bertoleransi,
apalagi sering dibentur-benturkan dengan NKRI, masyarakat yang heterogen dan majemuk, diulang-ulang terus. Mari sama-sama saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara jernih, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang sejuk, tenang. Hanya 2 atau 3 ayat saja untuk menggugah keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa memang menjadi solusi. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, ya, bahwa Allah yang menciptakan perbedaan warna kulit dan bahasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kami ciptakan langit dan bumi, dan kami ciptakan berbagai macam model warna kulit dan bahasa. Itulah tanda-tanda ayat-ayat kami bagi orang yang berilmu, kata Allah. Jadi Allah nyatakan bahwa yang menciptakan perbedaan warna kulit dan bahasa itu Allah. Kemudian dalam surat Al-Hujurat yang tadi kita baca ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan wanita, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal. Jelaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa Allah yang menciptakan. Perbedaan warna kulit dan bahasa Allah yang menciptakan. Nah, kemudian Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah nyatakan di ayat lain tibyanan likulli syai, untuk menjelaskan segala sesuatunya, untuk menjadi obat, penawar dan sebagainya. Maka warna kulit dan bahasa Allah yang menciptakan, kemudian suku bangsa Allah yang menciptakan, kemudian kitab suci Allah yang menurunkan. Akal sehat kita berbicara, tidak mungkin akan ada bertentangan antara sesama ayat Allah, antara sesama ciptaan Allah. Tidak mungkin syariat Allah, hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada kita akan bertentangan dengan masyarakat yang heterogen dan majemuk, akan bertentangan dengan NKRI. Enggak mungkin, karena kita katakan semua itu ciptaan Allah. Karena itulah, mari sama-sama kita minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang sering menuduh dan sering membentur-benturkan ajaran Islam dengan masyarakat heterogen dan majemuk, dengan NKRI. Kita bertanya, ayat mana, hadis mana yang bertentangan dengan masyarakat yang heterogen dan majemuk? Dengan catatan jangan dipotong-potong. Ayat itu dipotong bahaya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kalau tidak dilanjutkan ayatnya, orang sholat celaka ya. Mana dipotong-potong ayat. Biasa orang kalau sudah tendensi gitu kan, ingin memojokkan, cari dalil, dipenggal-penggal, dipotong sini untuk menyesatkan. Begitu. Kita ingin minta bukti dari orang yang sering menuduh, ayat mana, ajaran dalam Islam yang mana. Begitu ya, yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yang bertentangan dengan masyarakat heterogen dan majemuk. Ketika Islam menyuruh kita memberantas kemungkaran misalnya, karena memang di situ banyak nilai-nilai universal. Bicara narkoba misalnya kan, semua agama pasti melarang. Bicara LGBT, pasti semua agama melarang. Sehingga Islam menyuruh kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai universal manapun. Karena itulah, maka mari sama-sama kita jujur pada hati nurani bahwa iman dan takwa itulah menjadi solusi. Dan satu lagi bukti sejarah yang tidak bisa dibantahkan, bahwa ketika Rasulullah memimpin masyarakat Madinah, Rasulullah menyelenggarakan dan membuat apa yang namanya Piagam Madinah. Masyarakat juga yang terdiri dari berbagai model lapisan masyarakat, suku, bangsa, dan agama. Jadi di dalam sejarah udah jelas bahwa Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad yang memimpin negara di kota Madinah, masyarakatnya juga heterogen dan majemuk. Sehingga mau pakai fakta apa lagi untuk memojokkan ajaran-ajaran Islam? Maka seyakin-yakinnya mari sama-sama kita meyakini bahwa iman dan takwa itu sebagai solusi dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita,
keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita juga kita yakini dengan iman dan takwa akan menjadi solusinya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga berbagai janji-janji Allah yang ada 67 ayat janji Allah kepada orang yang bertakwa akan sama-sama kita alami, kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus meluangkan waktu di dalam mengikuti kajian-kajian Islam dimanapun yang kita mampu jangkau, sehingga kita menjadi orang-orang yang berwawasan Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga kita